mengucap syukur Tuhan siang hari ini kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terlebih siang hari ini kami ingin sama-sama duduk diam Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, sampaikan isi hatimu. Kami percaya siang hari ini kami diubahkan, kami rindu untuk mengerti hal yang baru dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya agar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Kami bukan hanya mendengar sekilas, tetapi kami benar-benar mengerti dan menanamkan firman itu dalam hati kami, sehingga kami diubahkan, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera dengan kehidupan yang baru bersamamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, menyerahkan setiap hidup kami, keluarga kami, bahkan masa depan kami ke dalam namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk sama-sama Tuhan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali saudara semua, puji nama Tuhan. Saudara selamat siang, saudara shalom. Dengan lebih semangat lagi shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat semua. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati. Kita boleh lambaikan tangan, kita kasih kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saya boleh melayani saudara di tempat ini, di sesi yang kedua TBRS Jambu 2 Plaza. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang luar biasa saudara. Dan kita percaya siang hari ini kita pasti diberkati. Amin. Ya, sebelum diberkati firman Tuhan, boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Saudara bilang dengan senyum yang terbaik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ya, terakhir ditanya enggak liburan ya, gitu ya. Puji nama Tuhan saudara. Yuk kalau sudah kita akan langsung belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Provision in the Vision. Provision in the Vision saudara. Saya berdoa sama Tuhan, ini topik atau tema yang saya bawakan hari ini karena gereja kita juga banyak membahas tentang vision untuk di bulan ini saudara ya. Akhir bulan nanti ada acara Winter Camp tanggal 27 sampai 29 Juni. Saudara tentang vision dan kita belajar bagaimana vision ataupun rencana ataupun kehendak Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan yang menarik ketika vision itu terjadi maka Tuhan memberikan yang namanya provision. Ya, makanya namanya mirip provision in the vision. Amin saudara. Sebelum saya lanjut saudara, saya pengen cek dulu sama jemaat di tempat ini. Siapa di sini yang sadar akan panggilan Tuhan dalam hidupnya? Saudara boleh megang tangan. Puji nama Tuhan. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 saudara. Yang lain gimana saudara? Lapar atau gimana saudara nih? Ya, sekali lagi saudara. Siapa yang sadar rencana Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang tahu panggilannya? Puji nama Tuhan. Beberapa tahu. Nah, saudara, saya pengen bilang sama saudara bahwa ini sesuatu yang penting. Amin. Bahwa rencana Tuhan adalah sesuatu yang harus digenapi. Kadang orang Kristen suka provisionnya, tapi nggak suka vision. Kalau ngomong provision, ini kan berarti apa? Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Ya, perlindungan Tuhan. Suka bener deh. Orang Kristen pasti nyari provision. Tapi giliran disuruh vision, belum tentu semuanya mau. Amin. Nah, saya pengen hari ini kita sama-sama belajar saudara bahwa kita harus menggenapi yang namanya visionnya dulu, baru nanti saudara terima yang namanya apa? Provision. Yuk kita buka Alkitab dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai 29. Saya yakin ini ayat favorit orang Kristen. Yuk sama-sama kita baca dengan suara keras yuk. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya untuk menjadi serupa dengan supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Haleluya, amin. Ya, saudara ayat yang ke-28 sudah pada dengar? Pasti sudah dengar semua ya. Kita tahu sekarang bahwa apa saudara? Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk apa? Nah, kalau udah kata mendatangkan kebaikan, semangat bacanya, betul? Ya, orang Kristen kadang suka potong ayat ini. Mendatangkan kebaikan itu sesuatu yang enak di kuping, betul ya? Wah Pak, saya percaya deh Pak, kalau saya jadi anak Tuhan, saya genapi ayat ini Pak, mendatangkan kebaikan. Apa itu? Oh berarti siap-siap saya dapat rumah 5 hektar nih. Ya, siap-siap saya dapat mobil Mercy 2 pintu, 1 pintu bahkan gak ada pintu saudara. Ya, wah siap-siap nih saya dapat sesuatu yang besar, betul? Ya, saudara tahu nggak konteks ayat ini ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Dan saudara tahu kalau kita baca kitab Roma, surat Roma, saudara mesti ngerti konteksnya. Amin. Karena konteks ini sangat-sangat bertolak belakang dengan kejadian yang dialami oleh Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus ketika menulis tentang Roma, ini adalah kejadian yang sangat-sangat mengerikan terjadi di Roma. Saudara kalau tahu kota Roma, tahu ya? Yang di bawahnya Ciomas itu saudara ya. Nah Roma ketika pada zaman itu dipimpin oleh seorang kaisar namanya Kaisar Nero saudara. Ya, nah Kaisar Nero ini kaisar yang sangat-sangat luar biasa jahat. Ya, saya doa kalau saudara punya anak, tolong jangan dikasih nama Nero. Ya, kasih nama lah ke binatang peliharaan nggak apa-apa. Ya karena ini luar biasa kejam. Jadi penjara di kota Roma, kalau saudara pernah ke sana, itu penjaranya beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin modifikasinya luar biasa ya, bisa ada kasur gitu segala macam ya. Pokoknya lebih nyaman, lebih manusiawi. Tapi di Roma penjaranya itu tingginya 1 meter. Saudara tahu ya? 1 meter berarti kurang lebih segini. Jadi saudara, orang yang di dalam penjara dia mesti nunduk begini. Nah kalau 1 menit sih masih oke, masih bisa tahan, betul ya? Nah kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, menderita nggak saudara? Menderita. Dan apa yang dialami oleh Paulus? Ketika Paulus mulai memberontak, maka dia akan mulai dimasukin ke dalam satu tempat yang namanya Koloseum. Pernah lihat Koloseum saudara? Nah tempatnya isinya apa? Itu adalah pertandingan antara manusia dengan binatang buas. Terserah tuh kaisar mau taruh harimau, mau taruh singa, yang pasti bukan kucing saudara ya. Yang buas-buas. Dia harus bertarung mati-matian, pilihannya 1. Kalau kita nggak mati, kita dicabik-cabik. Pilihannya cuma 2, saudara. Ya. Dan itu yang terjadi di Roma. Jadi ketika Paulus tulis ayat ini, kayaknya nggak make sense. Nggak masuk akal. Kok bisa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Jadi ini ayatnya nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi saudara mesti mengerti konteksnya. Karena dilanjutin ayatnya, yaitu bagi apa saudara? Bagi apa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Kata kuncinya adalah rencana Allah. Bilang dengan saya bareng-bareng rencana Allah. That's why rencana Allah, purpose, tujuan atau vision, sesuatu yang sangat krusial bagi orang Kristen. Amin. Jangan sampai saudara jadi orang Kristen tapi nggak tahu rencana Tuhan dalam hidupmu apa. Jangan sampai saudara bolak-balik ke gereja, saudara bolak-balik nyembah Tuhan, saudara bolak-balik nyanyi sama Tuhan, tapi saya nggak tahu saya harus ngapain ya ketika saya jadi orang Kristen. Karena Alkitab dengan jelas bahwa rencana Allah sesuatu yang harus digenapi panggilannya. Amin. Ya, saudara kalau kita belajar tentang rencana Allah, ada sebuah karakteristik yang saya pelajari menarik saudara. Bahwa visi dari Tuhan akan selalu lebih besar. Bila dengan saya bareng-bareng saudara lebih besar. Ya, yang namanya visi, yang namanya rencana nggak mungkin kecil. Sekali lagi saudara, yang namanya visi sama rencana tidak mungkin kecil, pasti lebih besar. Artinya apa? Di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Sesuatu yang besar itu pasti bicara tentang rencana Allah, tujuan Allah. Amin saudara. Tetapi yang jadi kabar baiknya, pencobaan dan masalahnya, ketika kita menggenapi visi Tuhan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Makanya saya sangat-sangat encourage saudara. Kalau perlu saudara doa pun dari tempat ini. Tuhan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Kalau saudara masih belum tahu, minta. Doa. Ya. Dan saya tidak bicara umur.
Umur mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, semuanya sama. Karena Tuhan tidak memandang umur. Amin saudara. Tuhan memandang visinya Tuhan digenapi atau tidak dalam kehidupannya. Itu yang jauh lebih penting saudara. Buktinya apa? Kalau visi itu lebih besar. Coba kita lihat dalam bilangan saudara, pasal yang ke-13. Ayat yang ke-27, ke-28. Kita baca bersama yuk, 3, 2, 1. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu, apa saudara? Kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Saudara bisa lihat ya, Tuhan kasih visi kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah apa saudara? Tanah apa? Tanah Abang? Tanah perjanjian, amin. Tanah perjanjian gambarannya apa? Dikatakan, wah nanti ada susu, ada madu, betul ya? Enak deh, berlimpah semua, makanan, minuman. Pokoknya kamu tidak akan pernah kekurangan, that's true, betul. Visi Tuhan pasti sesuatu yang lebih baik, amin. Tapi yang menjadi masalah apa saudara? Ketika bangsa Israel mengirim 12 pengintai, ya, apa report dari mereka saudara? Bangsa yang mereka intai dikatakan apa saudara? Kuat. Kotanya berkubu dan sangat besar. Gambarannya setiap kota itu ada kubunya. Kubunya itu seperti dinding tembok yang besar saudara. Wah ini Pak, susah ya nembus ya visi Tuhan ya. Susah ya untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Karena sesuatu yang lebih besar. Amin saudara. Ya, kenapa makanya banyak orang tidak mau menggenapi rencana Tuhan? Karena lebih sulit. Karena penuh dengan tantangan. Saya akan bilang sama saudara, visi itu akan pasti menempuh jalan yang lebih sulit. Penuh tantangan, penuh rintangan, penuh masalah. Amin. Masalahnya saudara mau atau tidak? Siapa yang mau? Enggak ada yang mau? Siapa yang tidak? Kalau enggak angkat tangan kita pulang aja saudara. Mau? And that's vision. Semua tokoh di Alkitab itu punya visi. Musa visinya membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Yusuf visinya untuk menjadi perdana menteri di Mesir. Abraham dikasih visi loh, umurnya udah tua pada saudara. Untuk menjadi bapak dari segala bangsa. Joshua dikasih visi untuk nyebrang dan masuk ke tanah perjanjian. Betul ya? Daud dikasih visi untuk menjadi raja yang benar bagi bangsa Israel. Bahkan yang terakhir Tuhan Yesus punya visi apa saudara? Untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Jadi semua kekristenan itu pasti punya yang namanya apa saudara? Visi. Hanya yang kita lihat sesuatu yang kuat-kuat, yang besar-besar, yang mungkin di luar kemampuan kita. Amin. Saya coba gambarkan kepada kehidupan kita yang sekarang. Pak Pendeta, saya biasa di kantor Pak. Cuman ngerekapin tagihan ya. Saya datang jam 8, pulang jam 5. Sekarang saya dikasih kepercayaan lebih baru Pak. Saya harus siapin presentasi. Saya harus belajar Pak. Saya mungkin harus extra time. Wah Pak, sulit ya Pak untuk bisa maju dalam kehidupan ini. Saya katakan itu visi Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita cuma mau yang biasa-biasa terus, kayak anak kecil kita cuma maunya dikasih makan bubur terus. Saudara nggak mau terima yang keras-keras, saudara nggak akan bisa mengenapi rencana Tuhan. Amin. Pak, saya dulu kalau kuliah santai kok Pak. Saya cuma menjadi kupu-kupu. Saudara tahu kupu-kupu? Jadi kuliah pulang gitu ya. Ya, wah pokoknya enak lah Pak. Ada yang tugas apa, saya kerjain sebisa saya aja udah. Tapi sekarang ya Pak, saya dipercaya setelah saya doa, Tuhan tiba-tiba buka pintu Pak. Saya dinominasi jadi ketua BEM, wah, jadi ketua senat. Saya sekarang harus banyak ketemu dosen, ketemu orang-orang di luar. Saya jadi extra time Pak, jadi lebih capek. Saya katakan doa sama Tuhan, itu berarti visi Tuhan menjadi lebih besar dalam kehidupanmu. Amin.
Pak saya dulu bisnis Pak, cuman buka satu counter Pak, ya paling santai-santai lah Pak. Customer cuman 5, cuman 10. Kok tiba-tiba saya ketemu investor Pak, dikasih jebret Pak. Bisnis saya tiba-tiba langsung harus buka 20 counter Pak. Saya sekarang lebih sibuk, lebih banyak pekerjaan, lebih harus cari orang dan segala macam. Saya katakan, that's good. Itu visinya Tuhan. Karena visi Tuhan pasti akan memberikan kehidupanmu lebih penuh dengan apa saudara? Tantangan. Amin. Ini kayak saudara nggak mau sulit atau gimana hidupnya nih? Takut semuanya ya. Amin. Amin. Nggak ada cerita di Alkitab ketika orang dapat visi, lebih gampang hidupnya. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kalau saudara mau memilih yang gampang-gampang, jangan jadi orang Kristen. Jangan jadi anak Tuhan. Karena ketika kita terima visi Tuhan, maka saudara sedang dipersiapkan untuk masuk kepada level yang lebih tinggi. Dengan kemampuan, kapabilitas, dan kerohanian yang pasti jauh lebih tinggi. Amin saudara? Nah tapi ada kabar baik ini yang saya suka saudara. Kabar baiknya adalah seperti ini saudara. Manusia dirancang untuk menghidupi rencana Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah penyediaan Tuhan hanya akan terjadi ketika kita kembali di dalam apa saudara? Panggilan dan jalannya. Amin. Karena dari ayat tadi saudara, Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang, nanti saya akan masuk ke sini saudara. Kita tahu kapan? Sekarang, besok atau nanti? Sekarang, bukan kemarin ya. Bahwa apa saudara? Bahwa apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Nah saudara highlight yang kata merah yang saya tulis di situ. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini yang saya sebut dengan provision. Makanya struktur kalimat ayat ini, provision ditulis dulu di depan, baru visionnya ditulis di belakang. Saudara perhatikan gak? Rencana Allahnya ditulis di mana? Di akhir kalimat, betul ya? Provisionnya ditulis di mana? Di depan kalimat, betul ya? Jadi saudara mesti menangkap, cara kerja Tuhan adalah begitu. Provision diberikan dulu sebelum visionnya digenapi. Masalahnya begini, yang tadi saya bilang, jangan sampai kita kejar provisionnya doang, tapi kita lari dari visionnya Tuhan. Saudara harus bisa berjalan berdua nih, vision dan provision jalannya barengan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu jangan sampai saudara misleading. Ya, saudara sering berpikir yang aneh-aneh. Oh berarti Tuhan bisa datangkan calon investor. Oh Tuhan berarti bisa datangkan customer. Oh Tuhan berarti bisa datangkan bos yang baik yang tiba-tiba ngasih gaji gede gitu. Saya katakan bisa, tapi semua itu bisa Tuhan lakukan kalau apa saudara? Ada visionnya dulu. Kalau visionnya digenapi. Amin saudara. Nah kita kan belajar sedikit tentang arti kata provision. Ini yang menarik saudara. Karena provision ini diberikan Tuhan untuk menjalani visinya Tuhan. Nah, kata provision itu bicara tentang yang namanya penyediaan Tuhan. Bahasa Latinnya menggunakan kata providentia Dei. Dei ini Tuhan, providentia ini penyediaan. Nah, kata providentia itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah pro. Pro ini artinya pre atau sebelum. Sama ya artinya ya kayak bahasa Indonesia ya. Pre-tes berarti sebelum tes. Betul ya? Betul saudara ya? Pre atau pro. Nah, kata videntia itu artinya video, akar kata dari video, artinya melihat, looking, observing. Ya, ini seperti yang ada dalam handphone saudara. Saudara kalau punya handphone isinya kamera, biasanya dipakai buat apa saudara? Yang pertama buat apa? Ini punya handphone nggak atau punya pager nih? Foto. Yang kedua,
Video. Bedanya apa foto sama video? Kalau foto, tugasnya mengcapture posisi pada saat itu. Betul ya? Dia hanya mengcapture. Tapi kalau video, tugasnya apa saudara? Merekam momennya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, terserah. Ya. Nah, video ini digunakan dalam kata provision. Makanya kata vision itu adalah sesuatu yang sudah terekam ke depannya saudara. Amin. Ya, dan provision artinya Tuhan sudah mengerjakan hal itu jauh sebelum visi itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Jauh sebelum saudara lahir ke dunia ini. Jauh sebelum semuanya sudah kejadian. Cara kerja Tuhan tidak pernah mendadak. Bilang kiri kanan saudara, tidak dadakan ya kalau Tuhan kerja. Ya, makanya sebelum engkau doa, Tuhan sudah tahu. Amin. Ya, Tuhan tidak tiba-tiba kaget gitu ketika saudara doa, Tuhan tolong dong suami aku dipecat. Dipecat gitu, enggak. Tuhan enggak begitu. Tuhan sudah tahu bahwa tanggal segini, jam segini suamimu akan dipecat. Tuhan sudah tahu. Karena cara kerja Tuhan adalah apa saudara? Provision. Amin. Makanya Tuhan sudah tahu nanti engkau akan nikah dengan siapa. Tuhan sudah tahu nanti engkau akan punya anak siapa. Tuhan sudah tahu engkau akan tinggal di mana. Tuhan sudah tahu engkau akan nanti bisnis apa, usaha apa, kerja di mana tahun sekian sampai tahun sekian sampai tahun sekian. Tuhan sudah tahu. Amin. Tapi yang menjadi masalah begini, kita sudah tahu bukunya Tuhan itu bagus, cakep. Kita pilih untuk hidup berdasarkan bukunya kita. That's why kita dikasih yang namanya free will, kehendak bebas. Ya. Ketika Tuhan sudah atur indah keluargamu, akur ya, wah suami istri, anak akur semua, ya jangan sampai engkau rusak saudara. Jangan sampai engkau rusak. Ya, dengan misalnya macam-macam ada perselingkuhan dan lain-lain saudara. Akhirnya apa? Yang seharusnya engkau dapat provision, engkau meninggalkan provision tersebut. Akhirnya berantakan semua skenarionya. Berantakan semua. Makanya nggak heran saudara, saya menggunakan bahasa yang paling gampang. Bahasa sehari-hari. Pernah nggak saudara ngerasa atau saudara punya teman yang bilang, aduh sial banget ya gua hari ini. Pernah bilang gitu? Pernah? Jangan-jangan saudara lagi. Pernah? Ya, ini saya menggunakan bahasa yang gampang ya. Saya menggunakan bahasa yang gampang dimengerti. Saudara ya, kalau kita bicara gitu, aduh kayaknya gua lagi ketiban sial hari ini ya. Gue naik ojek, naik apa, keciprat mobil misalnya gitu ya. Oh terus lampu merahnya kayaknya kok merah terus itu segala macam. Saya katakan saudara, di dalam provision tidak pernah ada kata sial. Amin. Di dalam penyediaan Tuhan tidak pernah ada kata sial. Ya, aduh mati gue, nah itu sering banget tuh saya dengar tuh. Ya, tidak pernah ada kata itu. Karena rencana indah sudah bisa dipastikan, rencana yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, makanya tidak pernah ada kata sial, terus apalagi mati gua, aduh gak beruntung nih, gak pernah. Amin saudara? Ya aduh gak hoki gua, nah itu gak boleh. Gak boleh, karena di dalam provision berarti apa? Kita menghidupi cara kerja Tuhan yang sudah memberikan pertolongan sebelum. Sekali lagi saudara bilang dengan saya bareng-bareng, sebelum hal itu kejadian. Amin. Ya, saya akan tutup dengan contoh. Ya, ada 2 contoh. Saya berharap saudara ikutin khotbah saya pelan-pelan supaya saudara ngerti benar-benar. Karena kalau kita hidup dalam provision, wah itu jaminannya luar biasa. Enak banget. Saudara hidup gak main-main sama Tuhan, jaga kekudusan, genapi rencana Tuhan. Wah udahlah, saudara hidup benar-benar disayang sama Tuhan. Saudara. Benar-benar saya kasih tahu disayang sama Tuhan. Amin. Jaga keluarga baik-baik, jaga hidup baik-baik, disayang sama Tuhan. Karena visi Tuhan pasti selalu indah. Ya, saya kasih 2 contoh. Yang pertama saudara, ini contoh dari provision, yaitu kisahnya
ya. Saya tanya dulu, siapa di sini yang pernah dengar ceritanya Yunus? Amin. Yang belum pernah dengar ada? Saya mau antar ke sekolah minggu soalnya. Ada? Udah pernah dengar semua ya? Ya. Lagunya gimana saudara? Yunus di perut. Pinter adik-adik ya. Tahu ya? Saya nggak usah cerita detail, kita nggak usah baca ayatnya. Nanti baca di rumah, Yunus ada 4 pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ya. Saya langsung skip saja, saya langsung ambil garis besarnya. Yunus pertama dikasih visi dari Tuhan untuk pergi ke kota apa saudara? Tuh itu aja udah salah tuh. Kota apa? Kota apa? Ninewe itu udah saya kasih bocoran padahal di depan loh. Ngasih aja salah. Ninewe, oke. Tapi dia lari kemana? Tarsis. Saudara tahu Tarsis ya? Yang sebelahnya Ciampea tuh ya. Tarsis ya. Atau enggak kalau saudara suka foto-foto sendiri. Oh itu Narsis, oke ya. Nah saudara kadang kita baca Alkitab tapi nggak detail. Ya. Kadang Niniwe pergi ke Tarsis, udah gitu aja. Nah, coba googling. Niniwe itu letaknya di situ. Di dekatnya Irak kalau sekarang posisinya ya. Dekatnya Irak dan Syria, itu kurang lebih Niniwe. Ya. Kenapa Yunus disuruh pergi ke Niniwe? Saudara masih ingat ceritanya Daniel? Daniel itu ditarik oleh raja siapa saudara? Nebukadnezar. Kerajaannya namanya apa? Babilonia, that's true. Babilonia itu pusatnya daerah Irak atau Iran saat ini. Dan itu adalah daerahnya Niniwe juga dekat. Jadi saudara Yunus ini disuruh nginjil ke satu daerah yang sudah bisa dipastikan 100% dia pasti mati kalau ke sana. Ya. Nah, saudara Yunus disuruh pergi ke sana. Daerah Niniwe. Saya pengen tanya sama saudara. Saudara kalau disuruh Tuhan ya, lu pergi ke sini ya. Buat apa saudara? Nanti lu habis nginjil lu pasti mati. Kira-kira saudara mau pergi enggak? Hah? Udah jangan bohong nih, saudara mau pergi enggak? Pasti enggak mau ya. Saya juga pasti mikir-mikir 2 kali, betul ya? Betul ya? Niniwe. Makanya saudara, dia dari Niniwe, dia lari kemana? Tarsis. Nah, makanya saudara cerita Yunus ada skenario kapal. Ada skenario kapal. Kenapa? Karena dari bangsa Israel ke Tarsis itu lewat laut. Dulu belum ada wus, ya. Belum ada kereta cepat. Jadi harus lewat laut. Itu makanya saya gambarin saudara, lewat laut. Kalau Yunus beneran pergi ke Niniwe, itu nggak bakal ada kapal. Jadi jangan ngadi-ngadi saudara. Ketika Yunus ke Niniwe juga ada dimakan paus Pak. Enggak. Yunus ke Niniwe itu jalan darat. Betul ya? Oke saudara ya, nangkep ya. Kita lanjut ceritanya. Ketika Yunus pergi ke Tarsis, ya, di dalam kapal. Apa yang terjadi di kapalnya saudara? Apa yang terjadi? Badai. Wah luar biasa saudara. Ya, ini nahkoda bingung. Biasanya gue narik kapal kagak gini-gini amat gitu ya. Biasanya adem ayem, kok kali ini gue narik kapal badainya luar biasa saudara ya. Ini nahkoda bingung, salah apa gue ya. Akhirnya dia tanya kepada orang-orang di situ, Yunus saking takutnya dia ngumpet di paling bawah saudara. Dia kira dia bisa sembunyi dari Tuhan. Dia ngumpet di paling bawah, ditanya semua orang di kapal. Ada yang buat salah gak di sini? Ngaku aja bos katanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita Yunus ngaku, udahlah sorry ya ini gara-gara gue lari dari visinya Tuhan. Gue lari dari rencana Tuhan. Mestinya saya pergi ke Niniwe, tapi saya pergi ke Tarsis. Akhirnya apa saudara? Apa yang Yunus minta saudara? Buang ke laut. Betul ya? Akhirnya gini, oke deh daripada kapal kalian bermasalah, please buang saja saya ke laut. Betul ya? Nah ini yang menarik saudara. Ketika Yunus dibuang ke laut, lalu dimakan oleh ikan apa? Ikan apa? Siapa yang jawab paus tadi? Ikan apa? Ikan besar, betul sekali. Jangan jawab paus ya, karena tidak pernah ditulis paus. Ini buktinya. Ya,
Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Tulisannya adalah ikan besar. Sekali lagi. Jadi ketika Yunus dicemplungin ke laut, dia tidak dimakan ikan kembung, apalagi ikan teri. Karena nggak mungkin, ya. Nggak mungkin, saudara. Tapi dimakan oleh ikan besar. Tentu kita harus research. Ikan besar ini ikan apa? Betul ya? Nah, setelah saya perhatikan dengan detail, saudara, ikan yang paling besar di dunia memang family-nya family paus. Tapi paus itu perlu kita breakdown lagi. Masih banyak ikan paus jenisnya, saudara. Nah, biasanya yang paling besar adalah paus biru. Tapi saya menemukan yang lebih besar lagi namanya disebut sebagai paus sperma. Ya, paus sperma, paus biru. Nah, pertanyaan paling gampang nih saudara. Ikan paus tinggalnya di mana? Di laut, betul. Ya, saudara kalau perhatikan perjalanan Yunus ke Tarsis, ya, itu lautnya laut pinggir, betul ya? Betul ya? Laut pinggir ya saudara ya? Mati, oke. Lautnya pinggir. Logika dasarnya nggak mungkin ada ikan paus di situ, betul? Karena ikan paus, apalagi paus yang sangat besar, habitatnya ada di samudra. Oke, samudra yang paling dekat dengan laut ini adalah samudra apa saudara? Ayo saya tes geografi, samudra apa? Ada dua, samudra Hindia dan juga samudra, siapa yang bilang Pasifik itu tadi itu? Samudra apa? Atlantik ya. Ini yang Pasifik geografinya 5 saya yakin. Ya. Atlantik. Oke, dua samudra. Samudra Hindia sama samudra Atlantik. Samudra Hindia mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena belum terbangun yang namanya terusan Suez. Betul. Masih ada bingung, apa tuh Pak terusan Suez Pak? Nah, ini lama-lama balik lagi nih ke geografi. Terusan Sueznya belum terbangun. Jadi daerah Mesir ke Israel atau sekarang Palestina itu masih nyambung daratan. Belum ada terusan Suez. Jadi satu-satunya opsi habitatnya paus sperma tadi adalah samudra Atlantik. Saudara, dari samudra Atlantik ke tempat Yunus tadi tenggelam, jauh nggak? Jauh, karena harus melewati dari daerah Eropa Selatan, Spanyol, Italia, Yunani, betul? Ya, itu jauh banget saudara. Karena ini kan laut tengah, Mediterania. Ya, nah saudara, pertanyaan saya paling simpel begini, kok bisa ketika Yunus dicemplungin sama nakoda, kita hitung ya, 1, 2, 3, pure. Tiba-tiba ada hup. Ini kayak iklan sosis so nice, saudara. Tinggal lep gitu. Pernah berpikir nggak? Kok tiba-tiba ada ikan paus di bawah? Pernah berpikir? Pasti enggak kan? Percaya aja cerita guru sekolah minggu, bener kan? Pernah berpikir? Kok bisa Tuhan setting ikan paus sperma 1 bulan sebelum kejadian Yunus, dia sudah standby di laut Mediterania. Dia sudah standby di laut tengah. Ya, dia sambil nunggu si Yunus tuh. Mungkin dia ngopi-ngopi Starbucks dulu di situ ya saudara ya. Dia cari ya sambil bete itu, ini Yunus lama banget sih nih, gue udah siap-siap nih gitu ya. Dia nunggu di situ saudara. Karena ketika Yunus cemplung gak pakai lama itu langsung dilahap sama ikan paus sperma. Kok bisa? Tuhan untuk mengerjakan visinya, dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Lihat nih, visinya Yunus mau digenapi Tuhan. Tuhan pakai 1 ekor ikan paus sperma ini. Jauh-jauh dia pakai skenarionya, ditempatkanlah di skenario TKP-nya Yunus. Udah siapin sebelum Yunus kecebur saudara. Buktinya apa? Saya coba research. Ya, setelah Yunus ada 2 orang lagi yang pernah dimakan. Jadi ini betul lah saudara. Saudara bisa googling. Yang pertama namanya James Bartley. Tahun 1870 sampai 1908. Dia sempat dimakan ikan paus sperma ini 1 hari. Kalau Yunus kan 3 hari, ini 1 hari. Dikatakan ketika di dalam ikan pausnya digelap. Benar-benar gak bisa lihat apa-apa. Dan katanya agak lengket-lengket. Ya, saya bisa bayangin sih, itu pasti kan perutnya ikan paus ya. Nggak nyaman gitu saudara ya. Tapi dia masih bisa hidup 1 hari. Setelah itu dimuntahin.
Kejadian yang kedua pernah tercatat Michael Packard. Itu tahun 2021, lebih recent. Ya, Michael Packard cuman di telennya cuman 30 sampai 40 detik. Saya nggak tahu, mungkin nggak enak rasanya kali saudara ya. Habis telan muntahin lagi sama dia gitu saudara. Ini petani lobster di daerah Amerika. Ya, ketika dia lagi berenang nyari lobster, tiba-tiba dia makan ikan paus. Dan cuma sebentar, Michael Packard. Saudara bisa cek di googling. Ya, jadi saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bisa mengorkestrasi everything untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Amin saudara. Dan saudara akan mengalami the same thing and the same condition. Ketika saudara mau menggenapi rencana Tuhan, di saat semuanya kok kayaknya penuh dengan tantangan ya, dengan pintu yang sangat besar, tembok yang sangat besar, di saat itu Tuhan memakai segala sesuatu. Mana kita kepikiran saudara, Tuhan pakai ikan paus buat Yunus, betul ya? Mana kita kepikiran? Tapi itu cara Tuhan. Ketika kita bekerja, ketika kita di kampus, Tuhan bisa pakai apapun, siapapun, dan dimanapun. Untuk mendatangkan kebaikan bagi rencana Tuhan. Amin saudara. Ya, itu cerita Yunus. Cerita kedua yang terakhir, saya boleh mengundang pemain musik maju ke depan. Ini ceritanya, sebenarnya banyak banget saudara. Saya kalau cerita satu-satu bisa sampai jam 8 malam nanti ya. Karena cerita di Alkitab semuanya provision, keren-keren saudara. Ya. Cerita yang kedua itu cerita tentang kisah tanah perjanjian. Ini yang saya suka saudara. Kita baca yuk ayat yang terakhir. Yosua 1 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa saudara? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan sebab Tuhan Allahmu kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Saya pengen bilang sama saudara, kata kuatkan dan teguhkan hatimu, itu harus yang saudara ulang-ulang setiap hari. Amin. Karena ketika saudara di dalam rencana Tuhan, God knows, saudara akan menjalani jalan yang penuh dengan tantangan. Tuhan tahu ketika engkau bergandeng tangan bersama keluargamu, menjaga keluargamu sungguh-sungguh, itu pasti tantangannya banyak. Itu pasti rintangannya banyak. Ketika engkau sungguh-sungguh untuk bisa dapetin yang namanya penggenapan Tuhan, visi Tuhan di dalam kantormu, di dalam sekolahmu, itu pasti capek, pasti lebih sulit, pasti lebih sulit. Makanya Tuhan bilang cuma satu, kuatkan dan apa saudara? Teguhkan hatimu. Ini skenario saudara sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Diulang minimal 5 kali saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa provision yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel saudara? Yaitu yang pertama Tuhan berikan yang namanya roti mana dalam Keluaran pasal yang ke-16. Sebelum bangsa Israel kelaparan, Tuhan sudah datangkan yang namanya apa saudara? Roti mana. Ya, saudara tahu roti mana ya? Pernah nyobain? Enggak. Jadi ini roti cuma datang pagi, tapi kalau sisa sore, kalau istirahat dari orang Manado nggak boleh babungkus saudara. Karena sudah pasti basi. Besok kalau mau makan, tunggu lagi yang baru. Roti mana lagi saudara. Yang kedua Tuhan sediakan yang namanya tiang api dan juga tiang awan. Karena di padang gurun itu kalau dingin, dinginnya ekstrim. Kalau panas, panasnya ekstrim. Jadi kalau kedinginan ada tiang api. Kalau kepanasan ada tiang awan. Sedetail itu Tuhan ngaturnya saudara. Dan yang ketiga yang menarik saudara. Tuhan sediakan mujizat ketika bangsa Israel lewat yang namanya Laut Teberau atau Laut Merah dan juga Sungai Yordan. Dalam Alkitab bangsa Israel nyebrang sungai itu 2 kali. Yang pertama Laut Teberau itu benar-benar dibuka lautnya. Set. Bisa lewat kering di tengah-tengahnya saudara. Tapi yang kedua ketika masuk ke dalam tanah perjanjian Sungai Yordan. Itu juga sama-sama dibuka. Tapi yang membedakan apa? Kakinya mesti nyelup dulu. Baru sungainya kebuka. Itu sungainya deras banget saudara arusnya. Gak mungkin orang berenang di situ. Itu harus Tuhan buka dulu. Tapi gambarannya apa saudara? Ketika kita di dalam visi Tuhan, saudara mungkin menemui yang namanya challenge.
tantangan. Kayaknya berat Tuhan, kayaknya gak mungkin, arusnya terlalu besar, temboknya terlalu kuat, orang-orangnya terlalu kuat, kubu pertahanan di kantor saya, wah jangan bilang deh susah ditembus. Kubu pertahanan di kampus saya, wah susah ditembus. Saudara akan mulai bilang susah ditembus dan lain-lain. Ingat baik-baik saudara, untuk berjalan dalam visi Tuhan, selain Tuhan menyediakan yang namanya provision, saudara harus berjalan dalam tindakan iman. Bila dengan saya bareng-bareng tindakan iman. Ya, kalau bangsa Israel tidak nyelupin kaki, gak mungkin itu ke belah sungai Yordan. Amin. Ya, kalau bangsa Israel tidak lakukan tindakan iman, karena ketika masuk tanah perjanjian, mereka harus menghadapi 31 kerajaan saudara. Dan baru kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan kota Yeriko, mereka harus kelilingin berapa kali saudara? Berapa kali kelilingnya? Ya tadi Yunus kagak tahu, Yosua kagak tahu juga nih. Berapa kali? 13 kali. Saudara bayangin, Tuhan gak kasih nuklir, Tuhan gak kasih senjata, katanya mau menggenapi rencana Tuhan, katanya mau hidup di dalam negara yang penuh dengan limpah dan madu. Kok Tuhan gak kasih saya senjata? Kok Tuhan gak kasih saya nuklir dan lain-lain? Tapi yang Tuhan suruh apa saudara? Senjatamu cuma satu, iman. Yuk, gimana caranya? Kelilingin temboknya ya. Oh kelilingin, yaudah deh. Hari pertama masih oke. Hari kedua, kelilingin lagi. Hari ketiga, kelilingin lagi. Sampai hari ke-6. Dan hari terakhir, hari ke-7 saudara. Disuruh kelilingin. Tapi, apa saudara? Congornya ditutup. Betul ya? Saya gak kebayang kalau yang perempuan tuh gimana tuh. Gak tahan gosip pasti kan. Gak tahan ngomong segala macam. Betul saudara ya? Betul ya? Tapi tujuannya apa Tuhan? Nutup mulut kita semua. Supaya kita gak ngeluh, gak komen, gak bersungut-sungut. Karena untuk mendapat visi Tuhan butuh tindakan iman. Tidak perlu saudara pakai agenda kita cukup pakai agendanya Tuhan. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan tantangan, tidak akan mungkin mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin selama kita percaya kepada penyediaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita datang sama Tuhan sejenak siang hari ini sebelum kita terima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Katakan dengan imanmu siang hari ini, rencana yang indah, rencana indah, visi dari Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi hidup kita, bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tanganmu saudara, katakan siang hari ini, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh-sungguh lagi saudara, katakan dari semula Tuhan sudah menetapkan visi dari semula. Biar ini menjadi doamu siang hari ini. Rencana Tuhan digenapi, walaupun berat, walaupun berat tantangan saudara. Rencanamu Tuhan pasti indah dalam hidup kami. Rencana indah telah Kau, yes Lord, bagi masa depan yang penuh. Angkat tangan saudara siang hari ini, sama-sama kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di
isi dari Tuhan yang terbaik. Amin Yesus. Di dalam hidupku, katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita kasih kemuliaan saudara, yang terbaik bagi nama Tuhan.